Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'du. Yang kami hormati rekan-rekan komisioner, tadi sudah diperkenalkan begitu ya, termasuk tadi Pak Kasubat Pak Yepi. Nah ini Pak Yepi. Yang kami hormati Pak Ketua Partai Buruh Bang Indra, Kang Yuhendra atau Bang Indra beserta seluruh jajarannya. Kelihatannya sangat cerah sekali gitu ya, warna cerah emang gitu. Dan sengaja KPU warnanya oranye ya, karena tadi kalau KPU ini harus semangat begitu ya, makanya carinya warna oranye begitu. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim. Semoga ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Salam dan salawat moga-moga senantiasa terlimpah curahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, untuk keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'at dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, Pak Ketua khususnya dari Partai Buruh Bang Indra, tentunya kami KPU Kota Tasikmalaya menyambut gembira begitu ya dengan kehadiran silaturahim ataupun juga dengan keberadaan Partai Buruh di Kota Tasikmalaya. Berdasarkan informasi yang kami terima dari KPU Republik Indonesia, terakhir yang mendaftarkan diri untuk akun sipol ini Partai Nasional itu kalau tidak salah ada 37 ya, 38, ada 38 sampai hari ini. Kemudian partai lokal Aceh ini ada 8. Jadi yang sudah berniat untuk menjadi peserta pemilu di 2024 ini ternyata lebih banyak dibandingkan dengan tahun pemilu 2019 gitu ya. Tapi tidak tahu nanti apakah semuanya terverifikasi lolos menjadi peserta pemilu atau tidak. Tapi kalau kami tentunya penyelenggara ya berharapnya apa yang menjadi keinginan dari partai politik untuk menjadi peserta pemilu ya bisa terakomodir begitu ya, asal memenuhi ketentuan syarat. Karena apa? Karena tentu akan semakin banyak peserta pemilu, semakin banyak partai politik, kepentingan rakyat akan semakin terakomodir. Betul seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua ya, Kang Yuhendra atau Bang Indra tadi, bahwa ketika ada satu partai politik yang eksis kemudian tidak terakomodir begitu ya, tidak mengakomodir kepentingan rakyat, kepentingan kelompok-kelompok yang lain, akhirnya kemudian kepentingan tersebut tidak bisa terwakili gitu. Ya, tidak ada cara lain ketika kemudian aspirasi itu tersumbat begitu, maka kemudian tentu negara kita, konstitusi negara kita memberikan saluran, memberikan kanal tadi menjadi peserta pemilu begitu kan, dan itu dijamin ya. Dijamin berdasarkan undang-undang. Jadi ini akan meramaikan khazanah demokrasi gitu, termasuk di Kota Tasikmalaya. Dari 38 ini tentunya tidak semuanya undang ya Pak Haji ya. Belum semuanya ada keterwakilan di Kota Tasikmalaya begitu. Tapi alhamdulillah di Kota Tasikmalaya Partai Buruh bisa hadir. Kalau berbicara buruh, berbicara pekerja, sebenarnya KPU juga pekerja. Sebenarnya kami juga bekerja, Pak. Kami juga komisioner itu sebenarnya pekerja juga begitu ya. Termasuk Pak Sekretaris dengan jajaran sekretariat juga pekerja juga ya Pak Sekretaris ya. Begitu. Apalagi kami di komisioner, termasuk di ada PPN ya kalau kami itu. Tidak semuanya PNS Pak. Tidak semuanya pegawai kami PNS. Termasuk komisioner ini maksudnya kategorinya PPN istilahnya itu. Pegawai pemerintah, pegawai non pegawai pemerintah non pegawai. Bahasa non ini kadang-kadang gak mengenakan ya.
termasuk itu termasuk Kang Holik Kang Holik apa Pak? Kang Holik juga sama Bu Pen. Itu Neng Ipe juga Neng Ipe. Mana Neng Ipe? Yang moto-moto ini Neng Ipe coba kenalkan juga. Neng Ipe ini juga sama. PPNPN juga gitu. Jadi pada intinya kami menyambut gembira Kang Ketua atas kehadiran dari rekan-rekan Partai Buruh, dan mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama ya, karena kita kalau KPU ini kan posisinya sebagai penyelenggara, memfasilitasi, bahkan kita punya tagline melayani, begitu ya. Artinya kalau kita tuh hanya, kalau bahasa umumnya malah panitia saja kan, panitia saja, juga penyelenggara. Nanti siapapun yang kemudian nanti berkontestasi dalam pemilihan umum tahun 2024 nanti, yang memenuhi tentu secara administratif, kalau KPU ini kan berbicara administratif aja ya Pak ya, berbicara secara administratif, formil saja, legal formilnya, baik tadi siap jumlah keanggotaan, kemudian juga legalitas, kemudian kepengurusan dan yang lain-lain. Kalau kemudian itu menjadi terverifikasi, cuma tadi mungkin rekan-rekan sudah mendapatkan informasi tadi dari Pak Haji, ataupun juga mungkin dari pengurus di tingkat wilayah atau di tingkat pusat. Nanti tahapannya itu, pendaftaran itu di tanggal berapa Pak Undang? 1 sampai 7 ya kalau tidak salah. 14 hari itu di bulan Agustus. Itu kan nanti pendaftarannya kan di pusat begitu Pak ya. Kalau KPU itu hanya menerima nanti bahan untuk dilakukan verifikasi faktual ataupun verifikasi administrasi setelah dilakukan pendaftaran di tingkat pusat melalui aplikasi yang namanya Sipol. Verifikasi itu sendiri di bulan apa Pak? Bulan Oktober ya? Di bulan Oktober. Jadi mudah-mudahan nanti dalam verifikasi selain administrasi, verifikasi faktual nanti ada samplingnya Pak, tidak semuanya. Kalau tadi sudah disiapin Pak Ketua 1000, insya Allah tidak akan kami semuanya verifikasi 1000 itu ya. Kalau 1000 kita verifikasi semua, dari parpol yang baru verifikasi ditambah lagi parpol yang tidak lolos parlemen threshold kan, di kita banyak juga Pak. Ada PSI, ada PBB, ada Hanura, ada Garuda, ada Perindo, begitu kan. Nah, mereka juga sama Pak, harus verifikasi faktual lagi begitu. Sama dengan partai baru, kecuali partai yang lolos parlemen threshold. Jangan bertanya kenapa seperti itu bukan keinginan KPU. Itu putusan Mahkamah Konstitusi ya. Kalau KPU siap, pengalaman kita di 2019 waktu itu seperti itu aturannya. Tiba-tiba kemudian ada yang mengajukan, pada akhirnya kemudian semua partai politik diverifikasi faktual. Kita verifikasi faktual semua partai politik waktu tahun 2019 ini Pak. Begitu. Nah, tahun 2019 aturannya kembali lagi sebenarnya. Bukan 2024 ini kembali lagi seperti hanya 2019. Dan ini partai yang lolos parlemen threshold itu tidak verifikasi faktual. Kami tentunya KPU hanya menyelenggarakan undang-undang ataupun ketentuan-ketentuan yang ada. Begitu. Apalagi kami tentunya di daerah begitu. Nah, nanti verifikasi faktual itu sampling. Samplingnya nanti kita bahas lah, kita sampaikan itu ada metodenya. Kalau dalam PKPU itu peraturan KPU istilahnya ada Craig and Morgan, itu sekitar 20% lah maksimal. Nah, kalau 1000 berarti sekitar, kalau 1000 lagi pesertanya berarti ada sekitar 200-an yang kita sampling gitu. Itu lumayan Pak. 200 itu bukan hanya mudah. Kalau 200 orang dikumpulin di tempat begini, kita satu-satu lebih mudah. Ini 200 ini kita ke rumah masing-masing. Ya, ke rumah masing-masing. Nah, cuma mungkin nanti secara teknis dengan teman-teman di Partai Buruh, karena mohon maaf mungkin ya, karena kan teman-teman kan semuanya kan bekerja tentu. Nah, mungkin nanti kita cari Pak Haji cari kesepakatan lah ya. Kalau umpamanya nanti kita mau verifikasi, apakah kita waktunya ini jangan pagi-pagi ataukah bagaimana? Makanya kan kita nanti orang-orang yang 200 orang ini katakanlah, walaupun kalau tadi tidak sampai 1000,
atau 150-an begitu atau 170-an. Nah, orang-orangnya ini tinggal nanti kesepakatan aja Pak. Ini waktunya kalau bisa pagi, kalau ini waktunya siang. Kalau malam pun kita siap sebenarnya. Ya, kalau malam insya Allah siap lagi gitu ya. Cuma masalahnya bukan hanya KPU Pak, yang nanti verifikasi itu teman-teman Bawaslu juga ikut, kemudian pemantau juga ikut, pengurus parpol juga hadir. Kalau kami insya Allah, kalau malam siap, karena kami di tahapan pemilu ini sudah kerja 24 jam Pak. Nah ini Pak Sekretaris, komandannya Pak, itu mulai dari berapa Juni ya? Bulan Juni ya? Mulai dari 21 Juni, 1 minggu setelah tahapan dimulai, itu kami kerja 24 jam. Ya 24 jam, jadi setiap hari itu di sini ya, setiap malam ada yang. Jadi teman-teman kalau masih silaturahim, kalau bertanya malam, kalau kita layani begitu. Walaupun mungkin belum semuanya 100% 24 jam ya, baru tercermin gitu. Karena kalau 24 jam ini juga nanti ya, kaitan kesehatan gitu. Nah jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya, untuk verifikasi faktual nanti ada sampling begitu, dan nanti akan ditanyakan ya, selain tadi verifikasi administrasi ini mengecek kegandaan Pak. Kami berharap tentunya Partai Buruh dari sisi rekrutmen keanggotaan itu bisa selektif begitu. Nah, sebab kalau nanti akan tercatat di partai yang lain, nanti kita akan tanya ya. Kan mungkin nanti kalau nanti akan diverifikasi faktual itu diantaranya itu. Pertama adalah mengecek ketika ada kegandaan. Nah, ini partai si A ini tercatat di partai A, di partai B. Nanti kita tanya, ini partainya partai mana begitu. Kemudian juga apakah yang bersangkutan betul sebagai anggota parpol atau bukan begitu. Makanya tadi diharapkan teman-teman partai buruh ini bisa selektif, jangan sampai nanti peserta ini ataupun anggota dari partai ini yang memang tidak bukan apa istilahnya itu ya, dia bukan anggota tapi kemudian dimasukin aja begitu. Nah ini tidak. Apalagi nanti kalau menyangkut kan banyak Pak, pengalaman kita dulu banyak 2019 ya, 2019 banyak yang dimasukin itu, ada yang anggota TNI, anggota Polri, kan nggak boleh itu menjadi pengurus partai politik ya Pak Haji Kondang ya, ya nggak boleh begitu. Nah, PNS nggak boleh juga sama. Sebab banyak kemudian ketika itu komplain ke kita Pak, ketika banyak yang lulus PNS, kan kasihan yang lulus PNS. Nah kemudian mereka pas saya bukan pengurus parpol nih, saya mengundurkan diri. Nah ini pun itu mesti menjadikan bahan perhatian kita, sehingga kemudian nanti dalam verifikasi, baik verifikasi administrasi, verifikasi faktual itu bisa lancar. Yang pada akhirnya kemudian Partai Buruh ini bisa lolos menjadi peserta gitu. Nah kalau sudah menjadi peserta lolos, tahapan selanjutnya apa? Tahapan selanjutnya adalah nanti di bulan Oktober juga kita akan pembahasan tentang masalah dapil Pak. Begitu. Ya, masalah dapil ini nanti ya mungkin Bapak Ibu semuanya pernah dengar atau pernah baca atau pernah tahu informasi tentang apakah nanti 5 dapil atau 4 dapil. Jadi untuk sementara ini yang 4 dapil dulu lah, karena kita belum berbicara yang belum pasti begitu. Yang udah pasti dulu 4 dapil, walaupun nanti ada wacana dari teman-teman parpol yang lain menginginkan 5 dapil, itu sah-sah saja begitu. Toh nanti dalam pembahasan dapil pun itu akan melibatkan partai politik. Begitu. Usulannya apakah mau 4 atau 5, jadi kan asal memenuhi ketentuan, memenuhi kriteria. Yang menentukan dapil ini bukan kota, tapi nanti KPU Republik Indonesia, KPU pusat begitu. Nah tahapan selanjutnya setelah dapil selesai adalah tahapan pencalonan. Ini Pak, tahapan yang sangat krusial begitu ya, karena kan salah satu tujuan utama dari ikut kontestasi sebagai peserta pemilu diantaranya adalah ingin mendapatkan keterwakilan kita di parlemen kan begitu ya. Nah pintunya itu adalah dalam tahapan ini adalah tahapan pencalonan Pak. Tahapan pencalonan itu dimulai berarti sekitar bulan Februarian. Dan itu lumayan cukup waktunya cukup panjang, Februari sampai bulan November untuk tahapan pencalonan itu. Tapi kalau pendaftarannya itu tetap di bulan Februarian, ya kan ya.
di bulan Februari pendaftarannya. Jadi kalau nanti di sini kan ketua, kan sekretaris itu harus sudah mulai dari sekarang untuk menginventarisir calon-calon yang nanti akan mengikuti kontestasi sebagai caleg anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Berapa orang? Berarti sesuai dengan jumlah kursi di Kota Tasikmalaya ada 45 orang. Berarti nanti kan ketua makan sekretaris harus merekrut itu 45 orang. Begitu. Bagaimana yang 45 orang ini tadi? Penyebarannya adalah sesuai dengan jumlah alokasi kursi yang ada di tiap-tiap dapil. Dapil 1 itu 12, dapil 2 Indi yang Cipedes itu 9, dapil 3 12, dapil 4 juga 12. Untuk sementara seperti itu penyebaran dapilnya, kecuali nanti ada perubahan begitu. Nah, di antara caleg yang 45 orang ini itu juga tadi, kalau tadi kan ketua menyebutkan, tukang sekretaris menyebutkan kepengurusan 30%, nah yang paling pokok yang wajib itu adalah di pencalegan. Kalau di kepengurusan tingkat kota tidak diwajibkan, sebenarnya hanya memperhatikan aja lah begitu kan. Tapi dalam pencalegan itu wajib, Pak. Mutlak ya, itu wajib harus memenuhi 30% kuota perempuan dalam pencalegan. Bagaimana ininya? Nah sama, itu sebaran. Di setiap sebaran dapil itu harus 30 orang. Apa 30%? Contoh dapil 2 ada 9 caleg, ya ada 9 kursi atau 9 caleg yang harus diajukan. Maka 3 orangnya ini harus perempuan. Kalau di dapil lain ada 12 orang, maka berarti 30%-nya itu 4 orang perempuan. Berarti Tasikmalaya 4, 4, 4, 12 tambah 3 15. Nah 15-nya itu harus perempuan minimal. Bukan harus segitu, tapi minimalnya 15 orang yang sebarannya seperti itu. Nanti dalam penempatannya, nah ini mungkin ibu-ibu ya, penempatannya jangan khawatir. Jangan khawatir nanti perempuan ini disimpan di nomor akhir, pokoknya begitu. Tidak, karena undang-undang menjamin dalam penempatannya adalah setiap 3 caleg, ya 3 urut caleg begitu, maka salah satunya harus perempuan. Baik itu di nomor 1, di nomor 2, atau di nomor 3, itu boleh. Silakan. Jadi tidak boleh. Nanti kalau ditempatkan umumnya nih, mohon maaf, bakal ketua disimpan di bawah, ya juga ke KPU tolak Pak. Ya, tapi akan nolak. Ketua tidak seperti ini penempatannya. Tapi harus di 1, 2, 3 perempuan, harus ada perempuan. Apakah di nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Sistem zipper istilahnya itu begitu ya, Bu Kasubag ya, atau Bu Kadip ya. Jadi zipper sistem seperti itu. Jadi diharapkan karena seperti itu Pak, perempuan penempatan perempuan seperti itu. Jadi itu berarti di bulan syaratnya apa? Syaratnya itu minimal 21 tahun. Ya, syaratnya 21 tahun. Jadi tentang milenial nih Pak Ketua, ayo coba yang 17 tahun, 18 tahun kita masuk gitu kan. Usia saya 21 tahunnya itu kapan? 21 tahunnya itu nanti pas DCT, Pak. Jadi pas DCT itu berarti penetapan DCT itu daftar calon tetap. Itu di bulan Novemberan, ya di bulan November tanggal 25. Jadi kalau pas pendaftaran kurang dari 21 tahun itu bisa, asal nanti pas November 2021 itu tanggal 25 ya, kalau tidak salah pas penetapan DCT itu sudah 21 tahun begitu. Karena sekarang ini milenial. Dan kebanyakan sini pada muda-muda tuh, ini kebanyakan kayak gitu kan, termasuk yang perempuan juga milenial. Ini kan ketua bisa merekrutnya luar biasa ya. Dari tua. Oh 17 ya? Iya. Jadi kota muda Pak. Iya, Indra. Jadi itu dalam pencalegan usia pendidikan mana? SLTA. Pendidikan SLTA. Begitu ya, pendidikan SLTA, tentu nanti ada ijazah dan yang lain-lainnya yang seperti itulah, laporan baik yang seperti itu nanti ada di ketentuan-ketentuannya. Nah baru setelah selesai dalam, kenapa tadi lama sekali? Nah pendaftarannya kan di bulan Februarian. Nah itu yang lamanya itu ini Pak, yang lamanya itu adalah untuk verifikasi. Jadi setiap orang itu nanti diverifikasi, betul tidak ijazahnya, betul tidak KTP-nya. Nah kalau KTP-nya bagaimana? Apakah harus berdasarkan domisili tadi
yang caleg itu sesuai dengan dapil tidak mesti. Makanya yang orang dari India lah, saya mah banyak, kebetulan saya alamannya sih India, tapi saya sering gaulnya di Taman Sari, itu boleh aja nanti seperti itu. Bahkan luar kota Tasik itu boleh untuk dicalegkan di kota Tasik. Semacam contoh kan kalau buruh kan biasanya dari mana-mana kan ya, dari Ciamis, dari Garut umpamanya. Nah, karena mungkin domisilinya ya di Garut, domisilinya di kabupaten, domisilinya di Ciamis atau Banjar sekalipun atau Pangandaran. Tapi kemudian karena sering gaulnya di kota Tasikmalaya, sudah banyak basis masanya di kota Tasikmalaya, dia kemudian ingin mencalonkan di kota Tasikmalaya, itu boleh silakan Pak. Kerjanya di Tasik. Kerjanya di Tasik, karena kerjanya di Tasik itu boleh silakan. Atau mungkin punya saudara, punya keluarganya di Tasik begitu, itu boleh silakan Pak, begitu. Cuma mungkin kemarin ada pertanyaan yang ramai masalah keanggotaan begitu ya. Kalau keanggotaan memang basisnya adalah domisili. Kalau nanti pencalegan boleh. Kalau pencalegan tidak jadi masalah dimanapun, tidak terikat, asal dia warga negara, alamatnya Indonesia, asal jangan alamatnya Arab Saudi aja, gitu kan, begitu. Nah jadi ini seperti itu, boleh silahkan pencalegan itu mulai dari sekarang. Bagaimana kemudian katanya untuk, nah masa kampanye nanti itu dimulai dari akhir November. Itu kampanyenya memang waktunya terbatas, Pak, 75 hari. Kalau sekarang kampanye boleh nggak Pak? Kalau sekarang itu mau pokoknya istilahnya bukan kampanye Pak. Kalau masa kampanye itu adalah ketika kita sosialisasi mengajak orang untuk mencoblos saya di pada masa kampanye itu disebut kampanye. Kalau yang sekarang itu istilahnya bukan kampanye, istilahnya adalah kita mensosialisasikan diri. Dan insya Allah KPU Bawaslu nggak akan menindak Pak. Karena Bawaslu juga nggak bisa ini, karena yang dimaksud dengan di luar jadwal itu adalah ya tadi dijadwalkannya kan biasanya ada bikin jadwal tuh Pak, biasanya kan partai A, partai segala macam gitu. Nggak tahu yang kalau sekarang itu aturannya bagaimana. Kalau di tanggal sekian itu jadwalnya adalah partai A, partai B, partai C, partai D, kemudian kampanye, itu yang tidak boleh. Terus yang tidak boleh itu di masa tenang Pak. Tidak masa tenang itu nggak boleh. Nah, kalau masa sekarang ini kita bagaimana? Ya tadi kita bisa mensosialisasikan diri. Tentu adalah dengan ya, bagaimana orang nanti akan mengenal kita kan begitu ya. Kalau kita tidak pernah tahu, termasuk juga kehadiran kita. Ya, termasuk kehadiran keberadaan rekan-rekan dari partai buruh di Kota Tasikmalaya ini bagaimana gitu kan. Itu boleh silahkan. Apakah tadi melalui jalur darat gitu kan? Ya, artinya jalur darat itu kan banyak lah pertemuan segala macam, ataupun melalui jalur dunia maya. Kalau dunia maya mungkin juga nanti ada aturan sendiri lah ya. Diusahakan tidak menghujat orang lain, tidak menyebarkan berita bohong, tidak menyebarkan berita dan yang lain-lain. Itu juga mesti dijaga, karena di Kota Tasikmalaya pernah 2019 ini pernah ramai lah gitu ya, pernah ramai dan kemudian yang bersangkutan pernah berurusan dengan pihak yang berwajib itu gara-gara itu menyebarkan fitnah dan ujaran-ujaran kebencian, gitu, hoax yang seperti itu. Nah, seperti itulah intinya, bagus semuanya. Nah, ini sebagai pertemuan awal jadi makanya kami kenapa dihadirkan semua, nanti secara Bapak Ibu semuanya bisa koordinasi dengan kami tadi, khususnya ini yang berkaitan dengan masalah teknis ini banyaknya di Pak Yepi. Mana Pak Yepi buka maskernya coba biar kenal. Nah ini Pak Yepi yang kemarin ngirim surah begitu cepat itu Pak Yepi Pak. Nah ini Pak Yepi, nanti diharapkan juga nanti kan ketua ada LO yang ditunjuk begitu ya, biar nanti ketua nggak sibuk langsung ini, biar nanti ada LO yang ditunjuk untuk koordinasi begitu, menyampaikan informasi biar cepat ke KPU begitu. Dan termasuk tadi setiap tahapan-tahapannya itu gitu kan, baik itu tahapan tadi dalam verifikasi partai politik, pasti itu verifikasinya pasti akan banyak, pasti kita akan banyak koordinasi gitu. Kemudian yang keduanya tadi kalau masalah dapil tidak terlalu lah begitu, pasti nanti masalah pencalonan kampanye, termasuk Pak Haji tadi apa ya, rekening dana kampanye atau rekening kalau rekening parpol sudah ada mungkin kan ya, rekening parpol sudah ada, nanti ada rekening kampanye dan yang lain-lain. Intinya seperti itu kan ketua, kan sekretaris dan teman-teman semuanya. Intinya kami dari KPU menyambut gembira, welcome, ahlan wa sahlan begitu di demokrasi Tasikmalaya begitu dalam perhelatan
kontestasi demokrasi di Tasikmalaya. Semoga kita nanti bisa bekerja sama. KPU insya Allah siap melayani teman-teman semuanya, sehingga nanti di kota Tasikmalaya akan lebih berwarna lagi lah. Biasanya warnanya merah, kuning, hijau, biru. Nah, sekarang apa lagi ada warna oranye begitu ya. Jadi KPU nanti Pak Jan menyesuaikan diri. Ya. Kalau KPU oranye plus apa abu biasanya. Nanti supaya lebih nggak tertukar. Begitu. Ini itu Kang Ketua, teman-teman semuanya barangkali ada yang mau ditambahkan, Pak Haji, Pak Unda, Bu Yenti, semangat Pak Unda. Atau nanti teman-teman juga, Kang Ketua kalau ada yang temanya kita ngobrol-ngobrol aja sharing boleh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Terima kasih. Ini dari jajaran Esko Partai Buruh Kota Tasik. Selamat datang. Kami berbahagia bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Tahapan pemilu sudah dibuka oleh KPU RI per tanggal 14 Juni 2022 dan tahapan awal itu adalah pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu. Ini tahapan awal. Alhamdulillah kita melihat di informasi KPU RI, Partai Buruh sudah melakukan aktivasi sipol. Itu urutannya lumayan di nomor 25 dari 38 ke 25. Mudah-mudahan Partai Buruh bisa memenuhi persyaratan dan bisa menjadi bagian peserta pemilu untuk pemilu 2024 yang akan datang. Satu hal yang saya sampaikan, banyak hal yang tadi disampaikan Pak Ketua juga Pak Haji, ini terkait dengan sipol. Sipol ini akunnya ada di KPU RI, diserahkan kepada partai politik di tingkat pusat. Mekanismenya dalam peminputan datanya itu tergantung oleh partai politik itu sendiri di tingkat pusat. Apakah nanti cukup oleh tingkat pusat ataupun melibatkan operator atau admin di tingkat wilayah, provinsi dan kabupaten kota. Entah itu Partai Buruh seperti itu atau tidak. Itu kewenangannya ada di partai politik di tingkat pusat. Kemudian dokumen-dokumen persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik itu diinput oleh sipol. Jadi tidak ada dokumen hard copy-nya yang diserahkan. Jadi apapun nanti sumbernya dari sipol. Siapa yang masukkannya itulah partai politik. Nah, untuk sampai hari ini akun ataupun pintu masuk untuk sipol itu baru diberikan ke partai politik. Nanti ada 4 yang akan mendapatkan itu. 1 partai politik, kemudian KPU provinsi, KPU kabupaten kota, dan Bawaslu. Dan terutama juga nanti ada tambahan informasi melalui media. KPU RI juga akan membuka akses bagi masyarakat umum untuk melihat sipol. Kebutuhannya apa? Untuk memastikan bisa itu bagian dari transparansi KPU. Siapa saja yang jadi pengurus partai ABCD, kemudian juga apakah orang yang dimaksud itu terdaftar sebagai anggota atau pengurus di partai ABCD gitu. Orang itu akan memantau desa. Nah, sipol itu juga akan menjadi alat untuk mendeteksi kemungkinan kepengurusan ganda atau keanggotaan ganda. Bisa saja ada orang yang tercatat jadi pengurus A, tercatat juga tercatat di pengurus B di partai B. Nah, ini sipol akan melacak itu. Mudah-mudahan ini tidak masalah dengan sipolnya. Nah, ini akan mempermudah, mempercepat di proses pendaftaran. Kemudian beberapa hari yang lalu KPU sudah mengeluarkan SK nomor 194 tentang jumlah kabupaten kota, jumlah kecamatan, dan jumlah penduduk untuk kebutuhan pendaftaran verifikasi partai politik. Sebab ada persyaratan kepengurusan untuk partai politik lolos menjadi peserta pemilu itu adalah ada kepengurusan di seluruh provinsi seluruh Indonesia, kemudian ada kepengurusan di 75% kabupaten kota di wilayah provinsi, dan ada kepengurusan di 50% kecamatan yang ada di wilayah kabupaten kota.
Tasik mendapat punya kecamatan 10, minimal ada kepengurusan di 5 kecamatan minimal. Kalau seluruhnya ada, partai buruh bagus lagi. Nah, kemudian jumlah penduduk di surat KPU itu sebanyak 731.048. Artinya kalau 1/1000 dari jumlah penduduk dimaksud, maka minimal setidaknya ada 731 orang minimal. Kalau partai buruh sudah mempunyai anggota lebih dari 1000, mudah-mudahan ini tidak ada data ganda dan tidak TMS ya. Ini akan insya Allah jadi lolos nanti di tingkat kabupaten kota. Nah, kemudian tahapan berikutnya dapil. Jadi kalau verifikasi atau pendaftaran partai politik itu wadahnya, rumahnya gitu. Kalau dapil biasanya saya identikannya dengan medan perangnya. Dapil itu medan perangnya. Nah, dapil, apakah nanti dapil di 2024 sama dengan 2019? Bisa ya, bisa tidak. Nah, ada ada aturan dalam penetapan dapil. Tetapi salah satu aturan dalam penetapan dapil atau penyusunan dapil menyertakan juga dapil sebelumnya yang selama itu memenuhi syarat. Memang ada ambang batas di angka maksimal kita. Alokasi kursi untuk dapil di kabupaten kota minimal 3 kursi, maksimal 12 kursi. Dari 4 dapil yang ada di kabupaten di kota Tasik, 3 itu di angka maksimal 12. Kalau saja jumlah penduduknya membludak nanti di angka 2 semester 1 2022 umpamanya itu, maka akan kemungkinan akan berubah. Itu wajib berubah karena memang jumlah penduduknya melebihi. Akhirnya alokasi kursi itu akan loncat atau keluar dari angka 12. Nah, ini tentu akan ada perubahan. Nah, tapi apakah nanti kalau angka kependudukannya, jumlah penduduknya tidak berubah banyak akan berubah? Itu juga bisa saja. Selama itu nanti akan ada ada agenda uji publik yang salah satunya melibatkan partai politik. Salah satunya juga partai buruh di sana. Kalau sudah lolos di verifikasi. Nah, di penetapan dapil, kemudian setelah penetapan dapil itu di bulan Januari Februari 2023. Berikutnya adalah pencalonan tadi yang sampai Pak Ketua. Jadi pencalonan tentu ini harus disiapkan oleh partai politik di tingkat kabupaten kota. Sudah menyiapkan ya siapa saja nanti ada figur yang akan dicalonkan di ini termasuk yang paling lama karena memang melakukan verifikasi dan segala macam. Mudah-mudahan harapan dari rekan-rekan partai buruh bisa sesuai dengan harapan yang ada, dan ujungnya nanti di pemilu itu di pemungutan penghitungan suara di 14 Februari 2024. Dan ini menjadi puncak pelaksanaan pemilu, dan perlu sampaikan juga selain 2024 itu ada berikutnya ya, di tahun 2024 itu tidak hanya pemilu nasional, pemilu presiden dan DPRD atau DPR legislatif, tapi juga ada pilkada nanti di November 2024. Jadi di tahun yang sama itu ada 2 agenda besar kita di lokasi. Itu saja mungkin ya. Oh ya, termasuk LO ya. Nanti LO itu akan sering berkomunikasi dengan kita. 2 orang dengan SK dari partai. Yang misalkan nanti ke Subang dari SK-nya dari pengurus EXO atau harus dari pusat? Dari sini bisa. Dari pengurus. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali dari rekan-rekan ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, mungkin kita ngobrol-ngobrol saja. Kang Ketua, makasih. Siap, ada yang Tuan. Bang itu katanya mau jadi caleg gitu. Ibu, tidak sukses. Kan mungkin sedikit ya Pak. Tadi mungkin tentang PNS. Mungkin yang dimaksudkan Pak Ketua itu mungkin untuk di kepengurusan ya untuk PNS. Kalau untuk keanggotaan itu adalah problem kan? Sama juga. Artinya untuk keanggotaan juga PNS
tidak boleh keluar. Menjadi anggota partai. Ya. Itu aja. Kalau honorer itu boleh. Kalau pensiunan boleh Pak ya? Boleh sekali. Boleh sekali. Sebab saya ada beberapa orang pensiunan tentara gitu kan, dia tertarik gitu kan, gitu. Itu nggak apa-apa kan? Pasti pastikan nggak secara pensiun. Oh gitu ya. Biar nanti Misalnya KTP-nya Pak Ketua, kan KTP-nya misalnya masih Iya, PNSI, sih. padahal sebelumnya udah pensiun. Karena KTP kan seumur hidup. Nah, ini bisa nggak sempat ganti KTP, Oh iya. kan? Ini datanya tetap TNI kan? Padahal sesungguhnya sudah pensiun, maka ditunjukkan SK. Kira-kira gitu. Iya. Kecuali kalau yang bersangkutan sudah mengganti KTP pensiunan, itu nggak usah. Itu kira-kira. Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan Ibu. Ibu Masih itu tetap, istimewa loh. Kalau nomornya 1, 2, 3. Istimewa sekali. Assalamualaikum. Mungkin saya Waalaikumsalam. akan tanyakan sama dengan yang tadi, tapi ini kemungkinan dari anak-anak adik-adik gitu Pak ya, yang masih mahasiswa itu kan. Nanti kebetulan mungkin ada yang ada anggota tapi ikut juga calon itu, sekarang udah nggak ada PNS Pak ya, seperti bapak-bapak ini sekarang non pegawai negeri, itu gimana Pak? Seperti status bapak dan ibu ini jadi pegawai pemerintah non pegawai negeri, bisa nggak gitu? BNBN. Iya. P3K Pak. P3K jadi statusnya itu tetap ASN. Kalau P3K itu untuk statusnya itu tetap ASN. Takutnya nanti kan disamakan dengan PNS juga Pak. Jadi harus tidak boleh mendukung salah satu parpol, kecuali untuk simpatisan barangkali ya. Karena saya juga berpengalaman banyak yang kemarin menjadi P3K meminta dikeluarkan dari sipol Pak, supaya mereka tidak ada hubungan katanya dengan parpol, takutnya nanti ada apa-apa ke sananya. Kalau tidak boleh atau disarankan jangan gitu. Ya, disarankan jangan. Kalau ketiga kan perjanjian kerja dengan tapi tidak mendapatkan pensiun, hanya asuransi. Jadi itu masuk ke bagian iya. Statusnya sekretaris kejelasannya ya. Jelaskan. Jadi sekarang itu untuk pegawai pemerintahan itu cuma ada satu jenis ASN aja Pak. Kedepannya itu kan tahun 2023 ditiadakan yang namanya honorer atau PPNPM. Jadi gantinya itu adalah P3K dan PNS. Dan memang kedepannya itu semua nanti program itu adanya P3K. Jadi P3K itu ya sama aja seperti PNS ASN. Kemungkinan besar statusnya sih seperti itu. Kalau untuk kayak lembaga pemilu kayaknya sih pasti nggak boleh kalau lihat, karena kan dia ASN aparatur sipil negara. Biasa seperti PPNPM itu lain kan, apa namanya, ya tidak sekuat hak kewajibannya lain soalnya kalau udah P3K itu sama kayak PNS. Gitu. Terima kasih Pak. Menambahkan sedikit saja Bapak Ibu, P3K itu saya memastikan tidak boleh. Lebih pada aspek keamanan bagi dirinya. Misalnya ini anak bapak ya, P3K, kemudian masuk ke anggota partai. Kasihan nanti kalau anak bapak itu nanti dipersoalkan di statusnya oleh atasannya. Jadi lebih pada perlindungan itu sebenarnya aspeknya ya. Jadi sebaiknya kami menyarankan itu langsung saja dikasih syarat ya, atau pengganti begitu, agar partai yang bapak ini aman begitu ya. Jangan sampai nanti keluarga kita yang P3K tadi dipersoalkan di kantornya. Itu kan menyangkut kita juga nanti ya. Saya kira itu pentinglah untuk dijadikan pemahaman bersama. Haknya sama persis, sudah hanya nggak dapat pensiun saja, selebihnya sama semuanya. Antara P3K dengan ASN itu, sehingga sebaiknya dari awal, dari dini itu sudah diantisipasi, jangan sampai gitu. Ya. Ada lagi Pak, santai ya. Coba. Ada yang mau disampaikan Pak?
Iya. Untuk LO sendiri mungkin itu diperbolehkan juga ya Pak, langsung misalkan dihandle sama ketua sama sekretaris. Boleh. Boleh. LO itu pengurus atau anggota. Itu aja mungkin. Kan? Kalau nggak riuh kan ya, jangan sampai nanti pas ada acara karena posisinya jadi riuh. Saya cuma mengingatkan saja, bukannya tidak boleh, tetapi jangan sampai pas acara dibutuhkan karena posisinya ada ketua, ada di sekretaris, nggak bisa hadir, jangan sampai itu nanti kan yang itu akan merugikan partai sendiri gitu ya. Sehingga kalau bisa dipastikan dulu ketua dan sekretaris misalnya akan jadi LO itu memang punya waktu yang begitu longgar gitu, sehingga nanti pas acara-acara itu tidak terganggu oleh kegiatan yang lain gitu. Itu aja, memastikan saja. Artinya siapa boleh silakan aja. Tapi kalau riuh lebih baik orang lain. Riuh tuh. Boleh ini mah, yang tahu bapaknya. Nanti kita siapkan. Mungkin itu batas akhirnya apa? Untuk LO ada batas lain. Kalau mendekati verifikasi lebih baik lebih cepat. Sudah banyak yang ngajukan juga kan sekarang ini. Ada tapi juga nanti di SK-nya dilengkapi juga ada data apa segala macam seperti KTP, ada nama KPA-nya. Ya lebih awal, lebih cepat, lebih baik. Hari ini saja Termasuk Gerindra juga tadi ngajukan. Nomor HP LO-nya nanti kan kita akan buat grup LO. Iya. Penyampaian informasi berbagai hal tentang pemilu 2024 itu akan melalui itu. Informasi apa segala macam. Regulasi Nanti ada masuk di grup nanti. kirim ke lewat Humas. hanya umat. Kami itu lah, kami itu umat lah, umatnya parpol lah, kira-kira. Ada lagi yang lain? Kamera. Jadi untuk sekretariat yang di taman saya udah fix sebenarnya, ada kotak. Insya Allah mungkin kita sebetulnya sudah masuk di sekolah kota, Betul. di sekolah lokal kita sudah mungkin secara sekretariat dan lain sebagainya. Kalau Urus semua kecamatan sudah ada. pengurus kecamatan Sudah ada apa? Nah, tinggal bergeraknya dulu. ya, tinggal nunggu dan mungkin kita terus juga untuk penambahan KPA karena kita tidak ingin lah KPA dapat yang berjalan kita paling kalau misalkan kita pengen dicek untuk perusahaan untuk kantor mereka dari mulai kota jauh lebih yang ada di usahakan dari KPU. Mungkin kalau kita sepakat semuanya nanti jadi kayaknya makanya kita sepakat jadi cadangan aja gitu. Biar KPU nanti nggak terlalu banyak gitu kan verifikasinya. Kita masukkan mungkin sesuai syarat aja gitu. Dan kalau misalkan nanti terjadi ada di dan lain sebagainya ya mudah-mudahan kita mungkin tidak laksanakan kemudian kalau misalkan kita masukkan semuanya nanti kita malah merepotkan KPU juga. Kan yang jadi sampling itu 5% dari jumlah penduduk itu ya. Jadi kalau 732 yang jadi sampling itu cuma 5% dari itu ya. Antara 10 sampai 20 nanti. Saya dapat informasi dari beberapa kali tadi, katanya itu jumlah penduduk di bawah 100.000 itu 10%. Tapi kalau itu 100 sampai 1 juta, itu 5%. Itu kalau penduduk kurang dari
Iya, gitu ya. Jadi kalau menyisihkan 700-an itu nggak usah 200, berarti kan cuma 3